Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video tentang instastory gue kemarin ya. Jadi akan gue mereaksi tanggapan dari pertanyaan kenapa sih beberapa akun fake day mengundurkan diri dan sharing corner gimana gitu. Tapi sebelum itu gue pengen ada video klarifikasi karena kemarin sore itu ada masalah ya, ada beberapa orang yang DM gue baik di WhatsApp maupun Instagram, dan salah satunya adalah meminta saya untuk men-take down video buku putih Sejadah Biru part 5, dan saya tanyakan kenapa dan dijelaskan ya, dan saya baru sadar bahwa saya itu di video itu mention seorang nama ya, dan harusnya itu tidak terjadi karena harusnya saya bilang itu berinisial ya, jadi tidak ada uh, kesalahpahaman harusnya. Tapi sebenarnya kejadian itu kejadian yang sebenarnya ya, karena buku putih itu menceritakan yang terkejadian secara detail, dan itu bukan karangan saya ya, bukan karangan saya, dan itu kejadian sebenarnya. Dan yang bikin saya salah itu karena saya mention namanya langsung, harusnya pakai inisial dah. Dan saya bilang saya tidak bisa men-take down video itu kepada orang ini ya, karena di situ bercerita bukan terhadap orang berinisial S aja, karena di situ videonya cuma 1 menit, karena itu kalau di take down akan menghilangkan video-video lain yang sebenarnya lebih penting dari cerita itu gitu ya. Dan saya kasih solusi untuk mendelete video tersebut pada part itu. Jadi saya lakukan part itu, saya delete pada saat itu. Tapi pada malam hari saya dihubungi lagi langsung sama S ya. Jadi kita banyak berunding, kita banyak ngobrol bareng-bareng, dan dan S juga memberikan bukti-bukti, dan saya juga saya bilang saya melakukan itu ya, memang itulah cerita sebenarnya. Tapi ternyata S mempunyai bukti bahwa SS yang saya dapat itu tidak full. Ada loh bang, gua ini full video SS yang full percakapan gua dengan SY ya. Dan kalian harus tahu bahwa sebenarnya antara S dan SJ itu tidak berkomunikasi secara langsung. Biasanya kita berkomunikasi melalui SY, dan saat itu kenapa kejadian itu terjadi, karena SY kasih SS ke saya tentang ketidaksetujuan S atas pemberian hadiah ke Dayana. Di situ di SS itu tertulis jangan keadaannya belum stabil, dan itu akan memperumit masalah, dia bilang gitu. Dan SS-nya hanya situ ya, jadi nggak panjang ke atas, nggak panjang ke bawah. Dan saat itu S kirim ke saya sebenarnya SS keseluruhannya dari atas sampai bawah, dan disitulah terbongkar bahwa sebenarnya itu SY itu menanyakan pendapat dari S, karena saat itu SC akan mengirim hadiah ke Dayana ya. Padahal saat itu sebenarnya saya pribadi tidak butuh masukan dari SY, dari S ya, dari SY. Saya nggak tahu kenapa SY bisa berkata seperti itu, mungkin atas inisiatif pribadinya, karena memang waktu itu mungkin mereka bilang kalau SY deket dengan Dayana. Tapi kan saya nggak tahu SY itu deket Dayana atau gimana, karena dia ada di Indonesia kan. Dan saya nggak bisa minta pendapat dia, karena di Kazakhstan sendiri itu ada orang-orang yang deket sama Dayana, termasuk Bang Junaidi, Bang Zul gitu ya. Dan saya berhubungan dengan mereka, dan mereka sebenarnya Bang Junaidi juga setuju untuk menolong saya memberikan hadiah. Bang Zul juga setuju, tapi akhirnya saya pilih Bang Zul. Dan itu cerita itu udah sebelumnya ya. Jadi Bang Zul itu udah berkoordinasi dengan Dayana, dan Dayana setuju
Dan Bang Zul bilang ke Dayana bakal ada hadiah dari teman-teman di Indonesia dan dia setuju. Makanya itulah dibukanya pengumpulan dana. Ya, mungkin pada saat itu admin-admin nggak tahu ya kalau saya udah ada hubungan dengan Bang Zul mungkin, atau Bang Zul juga udah berkoordinasi dengan Dayana, karena saat itu semua prosesi itu kebanyakan saya yang berjalan gitu ya, saya yang jalan, saya yang mengkoordinasikan dengan Bang Zul, saya yang menerima donasi. Jadi saat itu memang belum terbentuk struktur SC, jadi hanya sekedar admin aja, dan admin biasanya memberikan informasi, salah satunya adalah informasi dari SY gitu ya. Jadi cerita sebenarnya adalah SY meminta pendapat, dan saat itu S merasa lah kok gua gitu, dia bilang gitu, emang hadiahnya mau dikirim melalui gua, dia bilang gitu kan. Dan ternyata S juga cerita kalau dia itu pingin sebenarnya ngasih hadiah ke Dayana, tapi ditolak Dayana. Dia bilang dari situlah dia berpendapat kalau Dayana bakal menolak hadiah dari SC, dan dia bilang nggak tepat, bahkan nanti kalau misalnya haters tahu itu bakal jadi bermasalah. Tapi sebenarnya kalau itu pun diceritakan ke saya pun akan marah juga ya, karena saya nggak perlu pendapat itu. Kalau Dayana bilang dia nggak setuju, tapi itu udah disetujuin sama Dayana sendiri melalui Bang Zul. Jadi sebenarnya ada dipotong atau tidak dipotong itu sebenarnya nggak berpengaruh ke saya juga, dan cerita itu tetap ada. Cuma salahnya saya mention nama, dan saya minta maaf untuk itu, dan udah saya delete, dan udah saya bikin klarifikasi ini ya. Moga-moga inisial S juga mengerti, dan saya sekarang juga saya berhubungan baik. Dan bagi teman-teman yang apa ya, mengambil cerita ini untuk menjelek-jelekan seorang, saya mau stop aja. Sekarang itu udah bukannya zamannya lagi ya. Kita itu dalam membenci orang itu harus kita klarifikasi kejadian sesungguhnya gitu kan. Untuk apa sekarang kita berkonfrontasi dengan member-member gitu kan. Kita kan semua sayang sama Dayana, sayang sama Vicky gitu kan. Jadi masing-masing itu ya fokus sama idolanya masing-masing, nggak perlu menyinggung-nyinggung fans mana gitu ya. Itu yang harusnya kita fokusnya adalah mendukung. Salah satunya adalah mendukung Dayana ini gitu ya. Kita mau Dayana ini maju, kita mau Dayana ini bisa misalnya membantu keluarganya. Itu yang saya mau ya. Jadi itu klarifikasi saya. Kalaupun ada yang mesti ditambahkan, saya akan tambahkan di part 6 ya. Karena sebenarnya saya ini pengen bikin ke part 6, tapi saya udah janji bikin video ini sama teman-teman. Jadi saya bikin dulu video ini ya. Jadi kita lanjutin sama Insta Story. Grup Weekday banyak yang undur diri. Ada apa? SC apa masih bertahan? Oke, kita lihat tanggapan dari teman-teman ya. Dari saya bacakan dari bawah ya, ini lumayan banyak. Ini kalau nama-nama nggak bakal bakal saya baca ya. Mundur juga lah bos, dari Bang Eldrick ya. Jadi saya tahu Bang Eldrick ini memang mungkin sangat kecewa karena dia paling banyak berhubungan dengan haters ya. Jadi mungkin dia kecewa, mungkin ya nggak masalah lah bagi saya. Kita bacain aja, ikuti SOP aja dari Erga. Awal mula terjadi enggak, saya baca nih ya. Mungkin tidak ada kepastian. Ya mungkin ya tidak ada kepastian dari kedua belah pihak ya, mungkin itulah mengapa Weekday sekarang mungkin udah lelah kali ya. Saya tetap Bang dari Cinta Tak Bersyarat. Oke.
tetap ya harus bertahan. Kalau bubar kita semua diketawain para haters, bro. Saya mah ngikutin komandan aja. Siapa komandannya ya? Tetaplah SC, bukan hanya tentang Fake Day. SC juga tempat sharing netizen garis lurus. Bener banget apa yang dikatakan Dadar Gulung Dayana ya. SC itu bukannya fanbase ya. Kita itu tempat sharing. Komunitas sharing. Masih dong dari Bang Budi. Oh lo Bang Budi. Walah saya kira SC. Enggak lah SC enggak. SC harus bertahan, persaudaraan yang utama. Betul banget, persaudaraan itu nomor satu ya. Mundur karena Dayana telah menghapus caption bersejarah lahirnya Fake Day dari IG-nya. Oh itu alasannya ya ya. Mundur karena Dayana telah membuang fans Fake Day dari hidupnya. Oke lah, kakak angkatnya adalah nggak usah dibicarakan seperti itu ya. Berharap SC bisa mempertemukan Vicky dan Day. Ya kita lihat lagi nanti aja lah, bro. Bertahan terus dong, jangan lemah. Oke, bro. Masih wajar mereka undur diri karena menunggu suatu yang tidak kepastian itu sangatlah menyakitkan. Kalau SC lanjut, Mr. Kabayan ya. Mr. Kabayan juga salah satu orang yang katanya mengundurkan diri ya, Mr. Kabayan. Apa saya salah ya? Mundur karena Dayana telah menghapus caption. Oh ya saya baru tahu nih ya, permasalahan kenapa Fake Day merasa kecewa ya, karena mungkin caption itu adalah salah satu bukti konkret ya. Oke lah. Lanjut, banyak teman makin asik. Iya. Yang setia Fake Day pasti masih bertahan, mundur biasanya yang mundur biarkan saja, tidak ada paksaan. Oke bro, karena Dayana telah mengganti caption yang sangat bersejarah lahirnya Fake Day. Ya benar-benar sih kalau misalnya itu memang kejadian ya. Oh yang foto yang jadul itu. Saya baru sadar ya. Jadi itulah awal mulanya kenapa Fake Day merasa kecewa ya mungkin ya. SC mah masih aman. Bang Aziz kayak pertahankan SC bang. Mundur karena hanya menganggap fans Fake Day benalu dalam hidupnya. Kalau gue sih mundur enggak, tapi ngikut aja. Tapi untuk sebarbar kayak dulu sih enggak, tapi tetap stay. Sesuai logonya Bang Biru World, bahas isu dunia yang lagi memanas sekarang. Jadi logo gue itu sebenarnya logo apa ya, channel gue yang lama ya, dan itu logo sejarah. Jadi gue nggak akan ganti. Gue memang tertarik dengan dunia-dunia di luar Indonesia ya, termasuk cerita-cerita Fake Day ini kan sebenarnya world news ya, bukannya dari Indonesia maksudnya. Ini ketawa aja nih. Fake Day end, ada fans yang udah ngatur-ngatur Dayana. Nah, terus kan bertahan bro. Kenapa harus mundur? Mundur tak berarti kalah. Mundur tak selalu mengalah. Menjauh bukan meninggalkan. Wah bagus banget ya. Dan SC akan selalu berdiri tegak di tengah keduanya. Wah ini ada admin FGK ya. Nggak ada guna bertahan buat orang yang anggap kita nggak ada. Jadi itu perasaan dari FGK ya, kita harus hormati juga. Mungkin banyak kesibukan Min, grup boleh datang dan pergi asal silaturahmi terus terjaga. Admin Fake Day orangnya aduh. Oke, itu beberapa pendapat ya, lumayan banyak juga termasuk dari admin FGK, dan kita udah tahu alasannya dia juga. Dan sebenarnya gini ya, Fake Day itu apa sih Fake Day itu? Fake Day itu kan nggak ada arti yang konkret ya. Maksudnya Fake Day adalah kependekan dari Vicky dan Dayana ya. Saya sendiri saya bisa aja ngaku Fake Day ya, karena saya sayang sama Vicky, saya juga suka sama Dayana gitu. Jadi saya anggap saya Fake Day, saya mendukung Vicky dan Dayana. Tapi ada di bagian lain orang yang bilang dia Fake Day adalah orang yang beranggapan Vicky dan Dayana harus berjodoh misalnya gitu. Tapi juga ada yang moderat, misalnya
Vicky dan Dayana enggak jadi atau tidak berhubungan dengan baik, setidaknya mereka berhasil di dunianya masing-masing. Ada juga banyak, jadi Fikda itu bukan satu tubuh ya, bukan satu pengertian bahwa Vicky dan Dayana itu harus bersatu dan macam-macam. Setahu saya ya, yang saya tahu di SC itu baik itu Fikday, baik pendukung Dayana, baik pendukung Vicky, itu berbeda-beda pendapatnya ya, nggak satu tubuh ya. Jadi saya rasa ini salah satu pendapat Fikday yang merasa kecewa dengan Dayana ya, yang telah menghapus caption permintaan menikah ya kalau nggak salah ya, dijadi lol ya. Saya juga baru tahu sekarang, jadi saya masih ingat-ingat tuh. Jadi caption itu di foto itu memang kapan, kalau nggak salah kapan Vicky akan nikah ya kalau nggak salah ya. Ya saya mohon maaf kalau salah, karena ini tiba-tiba ada berita seperti ini. Dan sekarang saya mau mengungkapkan tanggapan SC ya. SC nih ya, kalau kalian tidak ada di SC, kalian harusnya dengerin ini. SC sekarang dari 100% pembicaraannya ya, dari grup 1 sampai grup 4, SC1 sampai 4, pembicaraan tentang Vicky dan Dayana itu bisa kayak saya katakan cuma di bawah 10% pembicaraan. Kalian pasti nggak percaya. Kalian mungkin yang di luar SC beranggapan kita itu membahas Vicky Dayana terus. Nggak ada bro. Di SC itu udah kenyang pembicaraan tentang Vicky Dayana dari bulan-bulan awal itu ya, tanpa henti, turun naik kayak Ninja Hattori gitu ya. Jadi perasaan kita dinaikkan, turun lagi, naik turun, itu udah bosen anak-anak SC. Ini udah berlangsung lama ya, udah saya juga hampir lupa kapan terakhir bener-bener SC berbicara masalah Vicky dan Dayana secara serius di grup. Tapi bukan berarti di SC sekarang tidak membahas itu. SC tetap membahas tentang Dayana dan Vicky, tapi nggak intens, dan itu saya bisa bilang cuma 10% dari percakapan dari SC1 sampai SC4. Jadi SC sekarang itu sebenarnya apa? Ya memang sekarang SC ya memang seperti ini. SC itu bukannya fanbase Vicky Dayana, bukannya fanbase Fikday gitu ya. Kita itu sekarang yang nggak sekarang, yang kemarin kita melakukan yang macam-macam, kita mendukung salah satu YouTuber juga, kita melakukan ini melakukan itu, jadi nggak ada hubungannya sama Fikday juga kita lakukan ya. Jadi kalau bilang SC suruh mundur, SC-nya yang mana yang suruh mundur gitu ya. Menurut saya nggak ada impact yang sangat besar atas beberapa akun yang muncul yang mundur dari Fikday. Tapi SC ada bagian Fikday juga yang mungkin sekarang juga mereka diam. Mereka istilahnya menunggu gitu, menunggu dengan kepastian apa gitu ya tentang Vicky Dayana atau Fikday. Jadi secara keseluruhan SC tidak akan berubah. SC akan tetap seperti ini sampai tidak ada member lagi yang mau ngomong di grup SC. Ya mungkin semua sekarang grup menurun ya, nggak ada seperti dulu lagi. Banyak member-member yang keluar, banyak member-member yang udah nggak mau ngobrol lagi di grup, tapi mereka tetap stay di grup. Saya maklumi karena memang udah nggak ada kepastian sekarang apa yang diomongin ya. Sebenarnya mau kemana nih Dayana, sebenarnya mau kemana nih hubungan Fikday dan macam-macam, mungkin itu udah ada keputusasaan seperti itu ya. Tapi itu semua patut kita hargai, tapi saya sangat menyayangkan ya, kalau saya boleh berpendapat ya,
pendukung-pendukung Dayana nih, only Dayana. Itu semua patut kita sayangkan ya. Sebenarnya nih ya, pertarungan antara beberapa apa ya, grup dan macam-macam itu sebenarnya berimplikasi negatif terhadap Dayana. Ya, baik-baik apapun ya, tidak menguntungkan terhadap Dayana. Padahal Dayana itu butuh semua ya, semua dukungan, apalagi Fikday. Dan saya bisa membaca peta pendukung Dayana ya, itu sebagian banyak itu masih didominasi orang-orang yang menyukai cerita tentang Vicky dan Dayana. Ya, mungkin sekarang kalau misalnya dipetakan mungkin 80% masih orang-orang Fikday. Ya, kalau misalnya orang-orang Fikday ini udah kecewa, saya takutkan nanti Dayana itu pamornya akan menurun, dan itu tidak bisa diangkat sama orang yang hanya mendukung Dayana aja. Jadi semuanya harus bekerja sama. Kalau kalian mau idola kalian, baik itu Vicky, baik Dayana dan lain-lain ya, saya ngobrol ini, dukunglah masing-masing idola kalian. Jangan nyenggol-nyenggol fanbase yang lain, karena ujung-ujungnya kita akan merugikan Dayana. Dan saya juga di sini pingin sebenarnya Dayana itu secara tegas. Dia tuh sebenarnya mau gimana? Kita ini semuanya, saya pribadi, saya niatnya itu adalah untuk menolong Dayana, karena saya tahu dia seorang gadis belia dan dia punya penyakit, dan saya mau membantu. Saya itu bukannya fans kayak anak-anak muda gitu ya, karena kecantikannya kayak apa. Saya udah enggak seperti itu ya. Saya rasakan adalah ingin bantu. Saya itu ingin bantu. Oh, Dayana nih, kebetulan saya punya grup namanya Sharing Corner. Saya ingin bantu menyebarkan berita tentang Dayana, karena semakin banyak berita tentang Dayana yang positif-positif, tentu dia makin terkenal di Indonesia kalau dia mau jadi seorang entertainment di dunia di entertainment Indonesia. Tapi sekarang nggak jelas maksudnya apakah Dayana menginginkan ini atau dia sebenarnya ingin ketenangan. Itu yang saya tanyakan kepada S pada saat saya berkomunikasi dengan dia, dan S sendiri tidak bisa menjawab secara lugas apa yang sebenarnya diinginkan Dayana, karena Dayana berubah-ubah katanya. Dan ini sebenarnya yang bikin kita agak ragu sekarang di SC ya, untuk mendukung Dayana secara full. Maunya gimana nih? Apa dia nggak mau jadi terkenal di Indonesia? Kita juga nggak tahu. Apa dia mau jadi terkenal di Indonesia, kita bantu gitu ya. Jadi SC akan melihat ke depannya bagaimana Dayana bertindak, bagaimana Dayana membuat status dalam Instagramnya. Kita akan pantau, SC akan pantau, walaupun sekarang SC tidak seperti SC yang dulu yang selalu membahas tentang Dayana di setiap grupnya. Dan saya udah ceritakan, sekarang pembicaraan tentang Dayana mungkin hanya 10% dari pembicaraan di grup-grup gitu ya. Jadi itu bagi yang nggak tahu SC, saya jelaskan itu. Bagi yang udah tahu SC udah pasti ngerti apa yang sekarang terjadi di SC ya. Oke, gitu aja video gua. Sebenarnya gue pengen panjang nih, cuman karena udah berapa nih, 25 menit, takutnya kalian bosen. Jadi saya hentikan di sini. Nanti kita lanjut ke buku putih part 6 ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.